siang, kami kelompok 6 telah bersama narasumber kami yaitu Kakak Andika Oktareza. Kepada Kak Riza, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya Muhammad Denny Oktavia. Lalu perkenalkan saya Adi Baba Fadal. Saya M. Daniel Arifin. Saya Berlian Fernanda. Saya Zul Hikmal. Baiklah, bak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kami memulai wawancara, ada baiknya kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Dipersilakan Kak Riza. Baiklah, perkenalkan nama saya Andika Oktariza. Biasa kalau di kampus dipanggil Riza. Saya asli dari Kota Bogor, sekarang berdomisili di Jambi. Saya selaku Ketua HMPS Jurnalistik di Fakultas Dakwah. Sekian. Terima kasih Kak. Baiklah, izinkan saya untuk memulai wawancaranya. Kalau boleh tahu Kak, apa sih hal dasar kakak memilih menjadi pemimpin di organisasi tersebut dan kenapa itu? Kalau boleh saya tahu. Kalau untuk menjadi pemimpin itu karena adanya musyawarah ya. Jadi itu dipilih bukan atas kehendak sendiri, tetapi dimusyawarahkan oleh beberapa anggota mahasiswa jurnalistik dengan adanya musmab atau musyawarah mahasiswa prodi, dan dipilihlah saya pada tahun kemarin hingga tahun ini menjadi ketua jurusan jurnalistik. Berarti untuk periodenya 2 tahun ya? Dari 2021 sampai 2022. Bulan depan udah habis. Apa sih motivasi kakak? Motivasi terbesar untuk menjadi ketua organisasi? Kalau motivasi sih ya, yang pasti dalam organisasi itu kita mendapatkan relasi yang banyak. Kita juga mengenal motivasinya untuk mengubah prodi itu menjadi lebih baik lagi dan memberikan apa yang kita bisa kepada prodi itu. Jadi sebuah angan-angan dari diri pribadi tentunya bisa kita salurkan langsung pada saat saya menjadi ketua himpunan, itu langsung saya salurkan. Seperti adanya kemarin kami baru saja melakukan Kongres Mahasiswa Jurnalistik se-Indonesia. Ya, itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akreditasi prodi dengan cepat. Mungkin itu sih. Berarti termasuk memberikan yang terbaik lah ya Kak untuk prodi, untuk perkembangan prodi. Betul. Untuk kuliah atau organisasi sih yang lebih kakak pentingkan terlebih dahulu, yang dijadikan prioritas, dan kenapa tuh Kak? Jadi kalau misalkan disuruh milih antara organisasi dan kuliah, alangkah bagusnya itu dua-duanya. Karena dua-duanya sama-sama penting. Kuliah, hal-hal yang tidak dapat di kuliah itu ada semuanya di organisasi. Karena kalau menurut saya kuliah itu cuman teorinya saja, prakteknya langsung di organisasi. Jadi semuanya, dua-duanya itu penting, nggak boleh ada yang ketinggalan. Boleh lanjut ke wawancara selanjutnya? Oke, saya akan bertanya kepada kakak. Pertanyaan saya, kakak kan seorang ketua organisasi nih. Apa yang akan kakak lakukan sebagai ketua jika keputusan kakak ditentang oleh para anggota? Kalau menjadi seorang pemimpin atau ketua itu kan otomatis kita mempunyai divisi masing-masing ya.
Dan adapun kalau kita keputusan agar tidak terjadi ditentang oleh bawahan kita atau anggota, ya harus dimusyawarahkan dulu terlebih dahulu. Bagaimana positifnya, bagaimana negatifnya. Kemudian misalkan masih ditentang juga, ya kita sebagai pimpinan kan mempunyai wakil. Jadi antara pimpinan dan wakil itu yang harus berembuk berdua, baru ditetapkanlah keputusan tersebut. Jadi bagusnya keputusan itu ya tidak ada yang merugikan antara satu sama lain. Harus dimusyawarahkan dulu. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya. Mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu kan sering disebut apatis. Nah, bagaimana pandangan Kakak tentang pandangan yang seperti itu? Ya, mungkin ini jadi kalau mahasiswa yang tidak berorganisasi itu sebenarnya tidak masalah sih. Karena itu kan hak pribadi. Tetapi kalau menurut pandangan saya, mahasiswa yang tidak berorganisasi itu ya tidak bakalan mendapatkan apa-apa gitu. Relasinya jauh lebih rendah, pengalaman maupun yang lain-lain itu lebih rendah daripada yang ikut organisasi. Karena yang ikut organisasi itu, mohon maaf nih, contoh saja, saya bisa kenal dengan gubernur, kenal dekat dengan wali kota Jambi, itu ya karena organisasi. Jadi kalau orang yang tidak berorganisasi ya bagaimana mereka ingin kenal orang besar kalau mereka hanya peduli terhadap dirinya sendiri, tidak melihat pada lingkup yang lebih luar gitu. Baik, silakan lanjut ke pewawancara selanjutnya. Iya Kak, kami ingin bertanya sebagai kakak kan sebagai ketua organisasi nih. Apa kelebihan kakak sehingga kakak percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai sebagai ketua organisasi gitu nah? Yang pastinya waktu itu saya bukan mencalonkan diri ya, tapi dicalonkan karena ya kita harus berbangga lah terhadap diri sendiri karena kita aktif dan kelas ataupun adik-adik yang di bawah juga percaya kepada kita karena misalkan ada musyawarah atau hal-hal yang mendesak, ya mereka larinya kepada satu orang gitu atau kepada beberapa orang. Makanya untuk hal-hal kedepannya itu tidak lagi mencalonkan, sudah dicalonkan gitu jatuhnya kemarin itu. Jadi seperti itu ya Kak ya. Terus ke pertanyaan selanjutnya, kakak itu tipe pemimpin yang kayak mana gitu nah? Menganut sistem kekeluargaan atau profesional dalam menjalankan organisasi? Nah, untuk pertanyaan ini, kalau kekeluargaan atau profesional, kita harus menempatkan keduanya di tempat yang bagus. Kadang-kala kita harus secara kekeluargaan, kadang-kala kita juga harus profesional. Tidak mungkin dalam mengambil keputusan itu kita terlalu memaksakan kehendak pribadi. Ada juga yang dipikirkan. Nah, itulah secara kekeluargaan, tetapi tidak lupa untuk profesionalitas gitu. Misalkan ada anggota yang salah, tetap kita hukum. Walaupun secara dampak bersama itu akan menyakitkan gitu kalau untuk keluarga. Tapi tetap harus profesional agar organisasi yang kita bina, yang kita bawa itu ke depannya menjadi lebih baik lagi. Jadi dua-duanya dipakai. Jadi ibaratkan seimbang ya Kak ya? Ya harus seimbang, tergantung tempat posisinya di sini. Nah, program kerja baru apa yang kakak hadirkan saat menjadi ketua organisasi? Untuk di jurnalistik sendiri ya, jadi saya mempunyai program itu, kayak setiap hari Minggu pagi jam 6, itu kami ada anggota binaan saya itu untuk bergabung kepada organisasi Jambi 6AM. Jadi langsung mereka praktek lapangan tiap pagi di pasar-pasar atau di mana itu untuk teknik fotografi. Kemudian kami juga setiap 2 minggu sekali itu saya buat untuk pelatihan kader jurnalistik. Jadi di dalamnya itu yang membahas tentang masalah-masalah jurnalistik, masalah-masalah wartawan,
agar bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan. Ya, kemudian yang terakhir ini baru saya buat itu kemarin kongres. Alhamdulillah Jambi menjadi tuan rumah. Jadi ya mudah-mudahan itu bakalan meningkatkan akreditasi prodi dengan cepat. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke wawancara selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, misal kakak disuruh memilih organisasi yang kondusif tapi tidak aktif di lingkungan kampus, atau organisasi yang kurang harmonis tapi itu tuh sangat aktif dalam ragam organisasi di kampus. Boleh dicontohkan nggak organisasinya kayak mana? Ya, misalkan organisasi kakak itu yang kakak pimpin. Kalau berbicara organisasi ya, saya di sini ketua diklat juga di Racana UIN. Kemudian ketua 2 juga di PMI ya, organisasi PMI. Kemudian ketua HMPS juga di prodi jurnalistik. Jadi bagusnya kalau memilih itu ya organisasi yang sesuai dengan minat kepribadian kita gitu. Kalau memang organisasi itu tidak harmonis, dengan adanya kita ya harapannya organisasi itu menjadi lebih harmonis. Jadi kita membawa sebuah organisasi itu untuk lebih bagus gitu, walaupun sebelumnya organisasi itu tidak. Itu sih lebih baik. Daniel. Ya, baik Kak. Baik, untuk selanjutnya, misalkan kakak tuh terjebak di dua situasi. Situasi pertama, keluarga inti, keluarga kita ada acara, sedangkan di organisasi juga pas di waktu yang sama ada acara juga. Kakak milih yang mana? Kalau berbicara untuk itu sebenarnya gampang ya, karena kita kan mempunyai wakil nih. Ya, jadi kalau misalkan acara keluarga itu lebih penting, misalkan ada yang meninggal atau apa ya otomatis saya pribadi lebih ke keluarga ya. Kan di organisasi itu tinggal bisa kita kirim aja wakil kita untuk menghadiri acara tersebut. Baik. Baik, selanjut ke pewawancara selanjutnya. Baik, di sini saya akan bertanya, jika kakak gagal dalam menjalankan organisasi dengan indikator tidak ada program kerja yang berjalan dan banyak anggota mengundurkan diri, apa tanggung jawab kakak? Ya kalau untuk itu ya pasti malu ya, harga diri itu nggak ada lagi gitu di kampus. Mungkin nggak bakalan menampakkan diri lagi di kampus kalau untuk. Jadi ya bagusnya kalau mau mencalonkan sebagai pemimpin sudah ditata visi misi untuk menjadi pemimpin tersebut gitu kan. Ya nggak sembarang orang lah bisa untuk menjadi itu. Kalau memang cuman dia mengambil untuk eksistensi ya itu yang bakalan terjadi, nggak ada program kerja atau apapun lah untuk kalau dia HMPS itu meningkatkan akreditasi prodi begitu. Oke. Terus kalau organisasi yang kakak pimpin minim anggota, bagaimana? Kalau untuk minim anggota ya, sebenarnya di prodi saya pun minim anggotanya gitu kan. Tapi kalau anggota itu benar-benar kita bentuk untuk solid dalam kekeluargaan, meskipun cuma 5 orang sampai 10 orang saja, saya rasa udah cukup gitu untuk mengubah. Kepanitiaan saya pada saat kongres kemarin cuma 15 orang, tapi kami bisa menghadirkan untuk satu Indonesia dari semua prodi jurnalistik yang ada di Indonesia untuk sampai ke Jambi gitu kan. Jadi ya intinya kita arahkan, kita bina anggota itu untuk tetap solid gitu. Itu sih yang paling penting, solid. Oke. Terus menurut kakak, mana yang paling penting? Meninggalkan kuliah untuk organisasi atau meninggalkan organisasi untuk kuliah? Itu sama seperti pertanyaan Adiba tadi ya, apa gimana gitu. Kalau untuk itu sebenarnya kedua-duanya penting. Nggak ada yang harus ditinggalkan. Tergantung kalau kita udah mengikuti organisasi, kita harus paham tentang manajemen waktu. Untuk kemarin, saya seminggu full mengajukan
ada surat dispensasi untuk tidak kuliah. Tetapi pihak prodi atau pihak fakultas itu memahami karena tujuan saya di organisasi ya untuk meningkatkan akreditasi gitu. Jadi kalau kita meninggalkan kuliah untuk hal yang tidak bagus ya pihak fakultas juga nggak bakalan bisa ngasih dispensasi. Tapi kalau tujuan kita meninggalkan kuliah untuk organisasi demi meningkatkan kuliah tersebut, pasti di pihak akademik juga mendukung hal yang kita lakukan. Begitu. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Riza. Maaf ya, terlalu banyak pertanyaan. Dan terima kasih kepada anggota kelompok. Sekali lagi terima kasih ke Kakak Riza, kami telah mengganggu waktunya. Sekian dari kami kelompok 6, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.